Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mohon maaf ya Pak dengan keterlambatan waktu kita, karena semalam rencana kita itu diadakan ini sekitar jam 9 karena ada mungkin halangan teman-teman tadi di daerah Undian. Baik, kita mulai saja acara kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi binikmatihi tatimmu sholihat wa bifadlihi tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa qaliluh salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa man ihtada bil huda'u ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad faza muttaqun. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala fi Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Baik saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, yang kami hormati adalah para asatid, baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat, khususnya pada para undangan sekalian yang berada di daerah STM Hulu ini. Kami ucapkan banyak terima kasih dan selamat datang telah memenuhi undangan kami, yakni dari kami komunitas dakwah Islam Sumatera Utara, ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini akan mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Rabb yang sampai hari ini masih mengizinkan kita untuk menghirup udara dunia. Ya, padahal kita tahu dunia dan segenap isinya ini bukanlah tempat tinggal kita. Tidak ada satupun manusia yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hidup kekal di dunia ini. Buktinya apa? Buktinya orang-orang yang dulu pernah bersama kita sekarang sudah tidak ada lagi, Pak. Ya. Dulu ada guru kita yang bernama Ustadz Arifin Ilham. Sekarang sudah Allah panggil pulang. Dulu ada guru kita Dai sejuta umat, Kiai Haji Zainuddin MZ. Beliau juga telah Allah ambil, telah dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mungkin esok, ya, juga pasti kita akan menyusul mereka. Karena itu, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum semuanya terlambat, sebelum semuanya berubah menjadi penyesalan, maka marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena hanya dengan takwa kita akan selamat, baik itu dunia dan akhirat. Maka kita harus berusaha untuk melaksanakan seluruh apa-apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Begitu juga meninggalkan seluruh apa-apa
yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan takwa lah posisi kita nanti akan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena harta, Pak. Bukan karena jabatan ataupun kekuasaan. Tapi karena takwa. Inna akramakum indallahi asqarkum. Kata Allah, manusia yang paling mulia di hadapan Allah itu adalah manusia yang bertakwa. Salawat dan salam tetaplah tercurah ke haribaan junjungan kita, Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dan orang-orang yang kita cintai kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti, ketika harta dan kuasa tidak lagi mampu untuk menjadi penolong kita. Semoga semua kita yang hadir pada hari ini kelak akan mendapatkan syafaatnya, bertemu, memeluk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kebanggaan, dan malaikat pun membuka pintu-pintu surganya untuk kita nanti dan mengatakan kepada kita, salamun alaikum bima sabartum. Kata para malaikat, selamat kalian masuk surga karena kesabaran kalian nanti yang pernah tinggal di dunia. Baik, saudaraku ikhwan fillah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita juga bersyukur kepada Allah karena Allah masih melembutkan hati kita, meringankan langkah kita untuk hadir di masjid yang kita cintai ini, yakni dalam rangka acara daurah, ya Pak, yang tujuannya yang pertama adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, kemudian untuk menambah sakofah Islam kita, dan kemudian untuk membicarakan kondisi umat Islam yang hari ini kita tahu, Pak, hari ini sangat memprihatinkan kondisi umat Islam hari ini. Ya, yang semakin hari kita lihat semakin jauh dari nilai-nilai Islam yang sebenarnya. Maka untuk itu mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini akan menjadi kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah para asatidz yang dimuliakan Allah, demikianlah acara doa, demikianlah yang hari ini kita lakukan. Saya sebagai MC, izinkanlah saya untuk membacakan sedikit susunan acara daurah kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian nanti dilanjutkan dengan pemaparan materi, dan selanjutnya mungkin nanti ada diskusi dan ditutup dengan doa bersama. Nah, demikianlah susunan acara daurah kita pada pagi hari ini. Untuk itu langsung saja kita kepada acara yang pertama, yakni pembukaan yang dibawakan oleh saya sendiri, dan sebagai awal dari seluruh rangkaian acara kita ini agar berjalan lancar dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, maka terlebih dahulu kita membacakan Ummul Kitab wa ala kulli niyati sholihah bi barakatil Fatihah. Allah. Baik, masuklah kita pada acara yang kedua, yakni pembacaan Ummul Kitab yang dibacakan oleh Ustadz dari Alifuddin Sitepu. Kepada Saudara Alifuddin kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nazira. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa naziran wa la tus'alu an ashabil jahim. Walau tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dallazi ja'aka minal ilmi ma laka minal Allahi min wali wala nasir. Allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bi wa man ya'fur bihi fa ulaika humul khasirun. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sungguh kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Baik. Terima kasih kepada Ustadz Alipudin dan Ustadz Nanang telah membacakan umul kitab. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Masuklah kepada acara yang kedua, yakni pemaparan materi yang disampaikan oleh Ustadz Siswo SH. Pada beliau, apa dulu Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzina nabiyya ba'da. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, terima kasih kepada panitia yang telah menyiapkan tempat dan waktunya sehingga kita dapat bertemu khusus berkumpul untuk melakukan kegiatan agenda daurah kita insyaallah. Sebelumnya tak lupa tak kenal maka tak sayang. Jadi di sini saya memperkenalkan diri dulu. Ya, nama saya Siswo Utomo SH, keseharian itu bekerja sebagai advokat atau pengacara dan sekaligus juga kegiatan hari-harinya yang mengisi kajian untuk anak-anak maupun remaja. Tak lupa pula salawat berikan salam selalu kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Insyaallah ya, kita bagian dari umatnya yang mengikuti petunjuk Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. Insyaallah nanti di yaumil akhir kita dipertemukan dengan Rasulullah serta mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Jadi para ustadz, para asatidz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya di sini saya tidak ingin menggurui, hanya sekedar sharing dari sekitar permasalahan Islam. Sama-sama kita pahami bahwasannya Islam ini adalah agama yang sempurna. Innad dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah itu hanya Islam. Jadi kita sebagai seorang muslim harus yakin dan harus betul-betul paham bahwasannya agama yang sudah kita pegang ini, agama yang sudah menjadi jati diri kita ini harus kita pahami secara benar, sehingga nantinya kita itu kalau dalam beramal itu tidak salah. Seperti kita melihat sejarah peradaban Islam sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus sebagai Nabi dan Rasul, kita sama-sama mengetahui bahwasanya masyarakat dari bangsa Jazirah Arab itu adalah masyarakat yang jahiliyah. Mereka itu adalah orang-orang musyrik, ya, yaitu orang-orang yang menyembah berhala. Walaupun di sisi mereka itu ada Baitullah, rumahnya Allah. Jadi ini bangsa yang sangat luar biasa. Ya, peradabannya itu adalah peradaban yang paling rendah pada saat itu. Karena di sisi peradaban mereka ada peradaban yang besar, yaitu peradaban Romawi. Ya, kerajaan Romawi dan kerajaan Persia. Jadi bangsa mereka itu, bangsa Arab Jahiliyah itu bangsa yang tidak pernah dilihat peradabannya. Perbaiki ya keadaan umat pada saat itu, ya, dimulai dari keluarganya, sahabatnya, ya, kurang lebih 13 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdakwah di Mekah, dan itu pengorbanannya sangat luar biasa, tantangannya sangat luar biasa, ya. Bahkan sebelum Umar bin Khattab itu memeluk Islam, dia adalah orang yang paling kuat permusuhannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Umar itu pernah membawa pedangnya sendiri untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang terjadi setelah dia menerima, beriman kepada Islam? Dia adalah orang yang paling utama yang membela Islam. Ya, jadi penolakan di awal itu biasa, Rasulullah juga pernah mengalami itu, biasa. Terus berlanjut dakwah itu ke Madinah.
Ya kan? Diterimalah dakwah Rasulullah di Madinah. Berdirilah institusi Islam. Ya, Islam itu bisa diterapkan secara sempurna di Madinah. Ya, mulai dari sistem ekonomi, politik, ya sosial, budaya. Dan berkembanglah masyarakat Madinah. Dan insya Allah, ya kan, sampai sekarang dakwah itu juga terus berlanjut. Ya. Jadi konteksnya sekarang Islam itu tidak bisa bangkit. Kenapa? Karena umat itu tidak paham terkait akidahnya, keyakinannya itu tidak kuat, hanya sebatas lisan. Nah, bisa dibilang Islam KDP kan begitu. Banyak sekarang. Perbaiki diri, kan? Kita yang di sini kita memperbaiki diri kita, memperbaiki masyarakat kita, ya, memperbaiki pemimpin kita, ya. Yang kurang jelas kita ada buka sesi diskusi sama. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, terima kasih kepada Ustaz Siswo yang telah memaparkan materinya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan beliau menjadi amalan ataupun bisa kita ambil manfaat. Karena kita tahu Pak, bahwasanya kita lihat kondisi umat hari ini begitu sangat memprihatinkan. Yang dikatakan oleh Ustaz tadi adalah untuk masalah sholat saja pun sudah sulit kita untuk melaksanakan. Inilah kondisi hari ini. Kita tahu bahwa sholat itu tidak ada lagi bahwasanya pertentangan di dalam Al-Quran, bahwa itu adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Ya. Ketika Nabi berdakwah itu 13 tahun, beliau berdakwah, menawarkan diri beliau dengan mengatakan qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkan kalian la ilaha illallah, kalian akan beruntung semuanya. Nabi kita itu mengajak orang-orang Quraisy dulu untuk masuk Islam, akan tetapi dakwah beliau tidak direspon penduduk Mekah pada waktu itu. Pada waktu itu beliau caci dihina, ya, dikatakan syair majnun, bukan sihir. Bahkan sahabat-sahabat beliau pun diganggu, tidak selamat dari orang-orang kafir tersebut. Dan kita bisa ambil kesimpulan dari bahwasanya poin pertama yang kita dapatkan hari ini adalah kita ini tahu Pak, bahwasanya kita ini adalah budak-budaknya Allah. Kita semua adalah budak Allah. Yang kedua, kita ini tujuan kita hidup adalah mengabdi dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian poin yang ketiga kita bisa ambil bahwasanya kita ini adalah followernya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita adalah pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Nabi kita hari ini sudah tidak ada Pak, untuk melanjutkan perjuangan beliau. Hari ini keestafetan dakwah beliau itu turun kepada kita. Kalau bukan kita, siapa lagi untuk merubah umat hari ini? Ya, pertemuan kita dengan beliau nanti, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah literaganya beliau ketika pada masa. Tapi pertanyaannya pada kita hari ini, apakah pantas kita berjumpa dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika tugas beliau kita abaikan? Al-Quran telah kita abaikan hari ini. Bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah curhat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengatakan, Ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Rabb, wahai Tuhanku, sesungguhnya umatku telah mengabaikan Al-Quran. Maka kita hari ini teruslah berjuang untuk memahami apa itu Islam. Sebuah sistem, sebuah aturan yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya. Apakah cukup dengan itu Pak? Tidak. Untuk mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri juga. Apakah cukup di situ? Tidak juga. Untuk mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia yang lain.
makanya Islam ini adalah agama yang sempurna. Baik para asatidz yang dimuliakan Allah, kita akan masuk pada acara yang ketiga, yakni sesi diskusi Pak. Atau apa ada ulama kita yang dipertanyakan, silakan Pak untuk mengajukan pertanyaan. Tapi terkait ilmu akidah, ilmu agama itu sedikit sekali. Ya, generasi kita itu sekarang itu sangat sedikit yang paham tentang agama itu sendiri. Ini PR kita. Jadi kalau iman akidahnya tadi sudah kuat, ya ibaratkan pohon tadi, akarnya itu kuat, ya, menghujam ke bumi, ya, dia akan menghasilkan batang yang kuat, yang kokoh. Dengan batang itu akan menghasilkan ranting dan daun yang rindang. Buahnya pasti banyak, lebat, nikmat, kan gitu. Begitu juga Islam. Jika akidah tadi sudah tertancap, tertanam, kuat, ya, di kolbu kita, ya, maka itulah yang akan menjadi benteng diri kita dari perbuatan maksiat. Jadi kita akan ceritain hidup, kita belum cerita pemimpin, bagaimana kondisi pemimpin kita sekarang ini. Ya. Saya dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kita ini mau ngapain? Apa cukup pelajaran agama itu di waktu kecil? Ya enggak. Terus, ya, sampai betul-betul Allah itu ya memanggil kita untuk istirahat. Ya, karena terus beramal kita. Terus memperbaiki diri dan memperbaiki masyarakat. Ya, problem itu banyak. Belum lagi masalah narkoba. Ya. Belum lagi masalah ekonomi. Ya, bagaimana pengelolaan sumber daya alam, kan gitu. Jadi ya, kalau terkait ekonomi misalkan contoh, ya, kita di Indonesia ini adalah bangsa yang kaya, kan begitu katanya. Kaya, semuanya ada. Jadi kekayaan itu tidak bisa membuat kita itu sejahtera. Ya kan? Tidak bisa membuat kita itu sejahtera. Kekayaan itu menjadi malapetaka. Kenapa bisa menjadi malapetaka? Karena tidak diatur dengan Islam. Karena hubungan waktu dan apa halangan jadi jalan jumpa gitu ya. Jadi saya pahami ini kan, bicara tentang tata kelola negara, berarti yang diadopsi sama negara kita sekarang ini kan paham sekulerisme. Ya. Di mana undang-undang nggak diatur dengan undang-undang agama. Agama ya silahkan jalankan, tapi jangan ngatur kehidupan, kan gitu kan, sekulerisme kurang lebih. Jadi kalaulah kita qadarullah sampai wafat, kita masih tinggal di negara ini, masih nyanyi Indonesia Raya lah, gitu kan, masih berwarga negara, masih KTP negara ini, kita paham itu bukan pemahaman Islam, hukumnya macam mana, Ustaz? Ya. Jadi kalau terkait kezoliman yang dilakukan oleh penguasa, ya selama kita mengingkarinya, insya Allah ya kita nggak berdosa. Kita mengingkari, walaupun kita hidup di naungannya itu. Jadi kita dipaksa. Iya. Kemana keterpaksaan itu? Ya kan? Sama kisahnya anaknya Yasir. Iya. Ya kan, kisah anak Yasir pada saat orang tuanya tadi disiksa oleh Abu Lahab, kan begitu, sampai meninggal dunia. Dan anaknya tadi kan suruh mengingkari ke Rasulullah SAW, sudah nggak tahan lagi. Terakhir diingkari, kan begitu, kafir dia, mengingkari Rasulullah. Tapi ketika itu dia sangat menyesal dan datanglah dia kepada Rasulullah SAW, kan begitu. Ya, bahwasanya karena keterpaksaan tadi, ya, untuk menyelamatkan jiwanya agar tidak dibunuh, ya Rasulullah itu ya membolehkan berdosa selama ya hati itu tadi tetap beriman kuat. Sama kondisi kita sekarang ini, jadi kita nggak mau diatur dengan sistem hukum buatan manusia. Kita dipaksa, kan gitu. Ya. Selama keterpaksaan itu, ya dengan kondisi yang masih bisa kita lakukan,
Insya Allah kita progres sama kita. Ilmu juga harus dimiliki dan terus belajar. Maksudnya untuk mendirikan tegaknya khilafah tadi kan menggunakan siasat atau politik tadi. Bagaimana kita menyikapi hal politik kita itu tentang Indonesia ini? Jadi terkait tegaknya khilafah, kalau kita merujuk pada Rasulullah dakwah Rasulullah SAW, jadi di masa itu ya banyak Rasulullah itu menawarkan kepada para pemimpin kabilah-kabilah Arab pada saat itu. Ya, tapi pemimpin itu menolak ya untuk melindungi dan melakukan aktivitas dakwah Islam kan begitu. Sehingga Rasulullah SAW itu ya mengutus Mus'ab bin Umair ya untuk berdakwah di Madinah. Ya, berdakwah di Madinah itu kurang lebih 1 tahun. Ini Masya Allah, itu berkat keilmuan Mus'ab bin Umair. Bayangkan 1 tahun Madinah itu yang mayoritasnya itu mau menerima Islam, walaupun di situ ada masyarakat ya Yahudi kan gitu. Tapi 2 dari suku Aus dan Khazraj itu mau menerima Islam. Itulah para pemimpin itu yang mau menerima Islam. Tapi kalau kita kaitkan dengan konteks Indonesia, dalam konteks Indonesia banyak dari kalangan tokoh tadi menerima kita. Mereka menerima, tapi umat Islam itu belum siap. Kita umat Islam kita belum siap, masyarakat Islam kita belum siap. Kenapa masyarakatnya belum siap? Karena nggak dipahamkan. Takutnya misalkan khilafah tegak, diterapkan syariat Islam, umat Islam itu yang menolak, kan berbahaya. Bisa terjadi perang saudara. Ya, ini ada survei dari Cinta Quran Center. Ya, umat Islam di Indonesia itu yang mayoritas Muslim, ya kan, mayoritas Muslim. Tapi yang bisa atau pandai baca Quran itu 50 kan gitu. Yang paham Quran 40. Yang mau menerapkan Islam itu sekitar 10%. Ini kan sangat luar biasa, sedikit sekali, nggak sampai separuh. Kalau para tokoh itu memang mereka sudah siap. Para tokoh itu sudah siap. Hanya sedikit-sedikit saja yang nggak siap. Terima kasih kepada Ustadz Siswo yang telah memaparkan materinya dan memberikan tanggapan kepada pertanyaan-pertanyaan Ustadz sekalian. Ya, memang betul Pak yang dikatakan tadi, bahasanya kondisi umat kita hari ini sangatlah memprihatinkan dan kita perlu untuk dakwah. Ya, siapa lagi kalau bukan kita Pak, daerah kita masing-masing. Ya, luar biasa hari ini Pak. Jadi kami dari komunitas dakwah Islam ini menawarkan taskib yang dikatakan oleh beliau tadi seminggu sekali. Ya, kita ibarat HP itu mencas baterai kita Pak. Setelah penuh kita cas pada orang lain. Agar apa? Agar bermanfaat. Nah gitu dia Pak. Jadi kalau nanti istilahnya para ustadz itu bersedia, kita akan adakan taskib pembinaan itu seminggu sekali. Dan bisa nanti doa Ustaz. Nah, kita doa, kita tutup acara kita ini dengan doa bersama yang disampaikan oleh Ustadz Wahid. Kepada Ustadz saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih diberikan kesempatan untuk berdoa. Tentunya sebelumnya saya mohon maaf, kita sudah sama-sama kita ketahui bahwa memang yang dikatakan pemateri tadi kita ini sangat memperhatikan dalam keadaan kondisi kita. Namun itu juga menjadi tugas kita agar jangan sampai berlarut-larut, kan gitu kan? Itulah tugas kita sebagai pengemban dakwah. Harus kita dakwahkan Islam itu secara kafah. Baik, mungkin sudah banyak tadi ya dari pemateri maupun dari pembawa acara sudah sampaikan. Mari kita mengambil berkahnya untuk berdoa bersama-sama agar
pertemuan kita kali ini senantiasa mendapat barokah, mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma ya Allah, ridhoilah pertemuan kami ya Allah. Allahumma ya Allah, berilah kami kekuatan, berilah kami kesehatan, keselamatan. Allahumma ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ya Allah pertemuan yang mendapat berkah ya Allah. Allahumma ya Allah, kami sebagai hamba-Mu yang lemah, yang senantiasa mohon pertolongan-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah perjuangan doa kami ya Allah, perjuangan dakwah kami ya Allah, semoga Engkau ridhoi ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah orang-orang yang sekitar kami ya Allah menjadi orang-orang senantiasa ya Allah mau berdakwah ya Allah, yang mau berjuang untuk memperjuangkan Islam ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini ya Allah menjadi pertemuan keberkahan ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang benar-benar ya Allah istiqomah untuk menjalankan seluruh perintah-perintah-Mu ya Allah, terutama beribadah kepada-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, berilah kami kekuatan ya Allah, jasmani dan rohani kami ya Allah. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami ya Allah, dengan nanti berakhirnya pertemuan ini ya Allah, kami sebagai semangat ya Allah, semangat ini menjadi semangat ya Allah untuk memperjuangkan ya Allah tegaknya syariah dan khilafah ya Allah. Allahumma ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang benar, tunjukkanlah kami jalan ya Allah untuk mendapatkan ridha-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa pemimpin kami ya Allah, dosa-dosa pejuang-pejuang kami ya Allah yang telah mendahului kami ya Allah. Allahumma ya Allah, ampunlah segala dosa-dosa kedua bapak kami ya Allah, saudara-saudara kami ya Allah, seiman ya Allah ya Rahman ya Rabb ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ahina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman wadahilnal jannata ma'al iman. Allahumma sabitna ma'al iman wa harijna minad dunya ma'al iman wa khadim lana minal jinni ma'al iman. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan hilafatar rasidah ala minhaji nubuwah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.